berangkat umroh ke Tanah Suci. Mikotnya di Bir Ali. Berzikirlah setiap hari. Semoga umrohnya bisa berkali-kali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fadilah Zulkarnain selaku ketua ya dari tim yang ada mau berangkat umroh, dan seluruh keluarga-keluarga yang ada. Semoga niat baik kita ini insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan dan dilancarkan perjalanan kita. Total jamaah ini ada 11 plus 1 dengan mutawib dengan tour leadernya, berarti ada 12 peks ya. 6 orang asal jamaah, 6 orang dari Jakarta, 5 orang dari Medan. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, setiap amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba atau hambanya, tentu ini adalah satu bentuk ketaatan hamba terhadap Tuhannya, terhadap Rabbnya atau Sang Penciptanya. Amalan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia kalau dilakukan secara keyakinan bahwa kita akan mendapatkan pahala dan ridho atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan yang lain-lain. Mari kita persiapkan diri kita ini, jangan sampai pengorbanan kita itu menjadi sia-sia hanya karena kelalaian kita memahami daripada rukun daripada umroh yang sudah disampaikan tadi, dan juga wajib-wajibnya umroh. Tentunya setiap amalan kita lakukan punya fadilah atau keutamaan masing-masing. Apakah kita nanti akan memperbanyak zikir? Ya, fadilahnya tentu berbeda. Apakah kita nanti sana akan memperbanyak sedekah? Apakah kita akan memperbanyak baca Al-Quran? Apakah kita macam-macam? Tadi sudah disampaikan, mau ke tahajud, mau ke salat sunnah, macam-macam tadi sudah disampaikan. Nah, itu semuanya punya fadilah-fadilah atau punya keutamaan-keutamaan. Nah, tentunya dari sini sudah kita persiapkan yang mana kira-kira yang akan difokuskan. Apakah semuanya juga saya harus lakukan? Itu lebih baik. Umroh kita ini, perjalanan kita ini adalah paket privat. Karena ini umrohnya sekeluarga, saya kira pasti kebersamaannya pasti harmonis lah ya semuanya. Karena yang biasanya yang menjadi persoalan adalah ketika bercampur dengan jamaah-jamaah yang lain, berasal dari daerah lain, berasal dari keluarga lain, latar belakang beda, budaya beda, karakter beda. Nah, itu kadang-kadang satu kamar. Nah, ini berbahaya. Tapi kalau ini kan sudah saling memahami dan bahkan satu keluarga besar. Terima kasih. Ini sangat membuat nyaman lah untuk melaksanakan ibadah nantinya. Mungkin ini yang dapat sampaikan Bapak sekalian. Semoga perjalanan ini lancar, dimudahkan, diberikan kesehatan semuanya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya melepas keberangkatan jamaah tanggal 6 Januari tahun 2025 ini. Semoga semuanya dimudahkan dalam melaksanakan ibadah, semuanya sehat, doa-doanya diijabah ya, dan dosa-dosanya terampuni semuanya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nanti akan berangkat, luruskan niat semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia harus didasari dengan niat. Sebab apa? Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrahmu lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada bekal yang harus kita bawa Bapak Ibu. Bekal yang harus kita bawa itu yang pertama, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
sebaik-baiknya bekal tidak lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tersendiri adalah uraian dari huruf ta, qaf, waw dan ya. Taknya kepanjangan dari tawaddu, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati dengan sesama manusia. Kalau manusia sudah menyadari bahwa dirinya adalah makhluk, maka kunci paling utama adalah la haula wala quwwata illa billahil adiyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita insyaallah pada pagi ini akan berangkat, dan insyaallah di siang hari akan terbang. Semua itu tidak lain atas izin dan ridha Allah serta kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, maka jadilah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, huruf yang kedua adalah huruf qaf. Qaf itu kepanjangan dari qanaah. Bermakna qanaah artinya adalah menjadi hamba Allah yang pandai menerima. Kita sama ketahui dan sering ketika kita di madrasah diajarkan bagaimana rukun iman, kita menerima qadar baik dan buruk yang datangnya dari Allah. Perjalanan ibadah kita adalah perjalanan yang pada hakikatnya adalah Allah yang sudah menentukan, tetapi tetap dalam proses perencanaan manusia. Manusia yang berencana, namun Allah yang punya kuasa. Tetap kita hanya mampu berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar perjalanan kita mulai dari Bandara Soekarno-Hatta sampai nanti di King Abdul Aziz kota Jeddah, dan berlanjut ke kota Madinah, dan berlanjut pula di kota Mekah, semuanya sudah saya yakini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah taqarruban ilallah, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur, umur yang berkah, istiqomah dalam ibadah dan takwa, senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka qanaah di sini artinya nerima apapun yang Allah berikan, apa itu kebaikan atau itu keburukan. Maka kunci kita ketika baik dan buruk itu, semua apapun yang menjadi bentuk kenikmatan yang kita rasakan, maka kita pandai-pandai bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Lalu yang berikutnya ada waro. Waro itu adalah kehati-hatian terhadap sesuatu yang subhat. Ya, nanti ayah bunda semua jamaah tetamu Allah, kalau ada hal-hal ya yang sifatnya ibadah nanti ada yang ragu, tanyakan supaya tidak terjadi sesuatu yang subhat, bahkan akan mengarah kepada keharaman. Lalu yang keempat adalah yaknya yakin, kemantapan jiwa. Bapak dan Ibu, insyaallah nanti di sana banyak tempat-tempat yang bersejarah. Tempat-tempat yang bersejarah ini tidak lain adalah tempat-tempat yang akan kita kunjungi, yang pada akhirnya berawal dari hukumnya jaiz atau boleh, mubah atau boleh, tapi ketika kita sampai ke tempat sejarah yang kemudian menambah keyakinan kita tentang Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadi sunnah hukumnya. Kemantapan jiwa kita. Nanti di Madinah kita akan lihat yang namanya raudhah. Raudhah itu ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Ya, di antara raudhah itu adalah taman surganya Allah. Di antara rumahnya Nabi yang sekarang menjadi kuburnya sampai dengan mimbarnya Nabi, itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah. Siapa yang ibadah di sana, salah satunya adalah kelak yang akan menghantarkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang berdoa di sana, insya Allah doanya pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insya Allah mudah-mudahan nanti di sana saya ingatkan kembali bersama dengan mutawif. Mudah-mudahan perjalanan ibadah kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan kemudahan, dan insya Allah berangkat sehat walafiat, kembali ke tanah air pun dalam keadaan sehat walafiat, membawa umroh yang mabrurah dan makbulah. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa hadza min fadli rabbi. Saat ini kami berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Internasional, dalam rangka persiapan keberangkatan jamaah umroh privat PT Al-Badriyah Wisata yang insya Allah akan berangkat pada hari ini tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025. Mohon doa restunya, semoga Allah senantiasa berikan perlindungan dan keselamatan baik dalam perjalanan maupun berada di dua kota suci, kota Madinah dan kota Mekah Al-Mukarramah, dan dapat melaksanakan ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah, serta melaksanakan ibadah umrah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya selaku tour leader dan seluruh jamaah privat saat ini senantiasa mendapatkan umrah yang mabrurah dan makbulah. Salam cinta Baitullah, Allahu Akbar. Salam Al-Badar, semangat. Salam Al-Badar, bisa. Yes. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.